Shalom, berjumpa lagi dengan program Janji Manis. Saya Hesti Andi STH. Pada program ini saya akan membahas mengenai sebuah tema yang berjudul tentang kasih yang murni. Tapi sebelum kita jauh membahas mengenai kasih yang murni, pada saat ini kita akan masuk dalam doa. Mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu bagi kami semua, karena kasih-Mu yang murni bagi kami sebagai orang percaya. Kami tetap ada sebagaimana kami ada pada saat ini, dan pada kesempatan ini melalui program Janji Manis kami akan dilayani oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami semua yang mendengar program ini, agar kami semua dapat diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Baik, pada saat ini kita akan masuk dalam pembacaan kita. Saya ajak kita semua pemirsa Janji Manis untuk membuka firman Tuhan yang datang melayani kita pada saat ini, yang terambil dalam kitab Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Saya ulangi, kitab Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Yang berbahagia adalah setiap orang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang mengaplikasikan kebenaran itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara, dimanapun berada pada saat ini, kalau kita melihat dan membahas tema firman Tuhan yang berjudul kepada jemaat di Efesus ini, kita dapat melihat bahwa ini merupakan pesan yang disampaikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada ketujuh jemaat yang berada di Asia Kecil. Dan salah satunya berada di jemaat Efesus. Nah, kalau kita melihat teks ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa teguran ini datang kepada jemaat Efesus dalam keadaan mereka terlihat baik, terlihat luar biasa. Kenapa? Jemaat Efesus pada saat itu dipimpin, mereka itu memiliki pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Paulus, Timotius, Yohanes. Ini adalah ketiga pribadi yang luar biasa, ketiga pemimpin yang luar biasa yang memegang jemaat Efesus. Dan jemaat Efesus pun kalau dilihat dari latar belakang pemimpin-pemimpin yang memimpin mereka, maka kita tidak bisa memungkiri bahwa mereka itu adalah merupakan jemaat yang memiliki tiang-tiang pengajaran yang kuat, doktrin-doktrin yang kokoh, pelayanan-pelayanan yang luar biasa, pengembalaan-pengembalaan yang luar biasa. Mereka adalah jemaat yang tahan menderita, dikatakan oleh teks. Mereka adalah jemaat atau orang-orang percaya yang luar biasa, yang tetap berpegang teguh pada ajaran yang telah diajarkan kepada mereka. Akan tetapi ada satu hal yang aneh kalau kita melihat pada bagian ini. Pada bagian yang kedua, di ayat yang keempat, di situ dikatakan, namun aku mencela engkau. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka dicela? Dalam keadaan yang luar biasa itu, kalau kita melihat, kenapa mereka dicela oleh Allah? Nah, ternyata titik permasalahannya adalah pada kalimat berikutnya. Dikatakan di situ, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Pertanyaannya adalah, kasih yang semula itu seperti apa? Apa itu kasih yang semula? Kenapa ini menjadi tolak ukur mereka ditegur oleh Allah? Ternyata kasih yang semula itu adalah kasih yang murni, kasih yang jauh dari sikap pura-pura, kasih yang benar-benar berkorban tanpa harus merasa dia telah berkorban, kasih yang benar-benar mengasihi tanpa harus mengingat-ingat lagi apa menjadi kesalahan-kesalahan orang lain terhadap dirinya. Bukan kasih filia, bukan kasih eros, bukan kasih storge, akan tetapi dia adalah kasih agape. Ini adalah hal yang luar biasa. Memang pada saat itu ketika teguran ini datang, jemaat itu dalam keadaan yang baik, pelayanan mereka luar biasa, pengajaran mereka luar biasa. Akan tetapi persoalannya bukan apa yang terletak pada isi otak mereka, akan tetapi pada isi hati mereka. Saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kebenaran ini tidak hanya relevan bagi jemaat Efesus yang berada pada saat itu. Makanya di ayat yang kelima di situ dikatakan, sebab itu ingatlah. Kata sebab itu merupakan panggilan, itu merupakan ajakan, itu merupakan teguran kepada mereka. Ajakan,
Mari kita berbenah diri. Mereka diajak untuk berbenah diri, merenungkan kembali apa yang telah mereka lakukan sebelumnya, membandingkan lagi apa yang mereka lakukan sebelumnya. Apakah yang mereka lakukan sebelumnya itu lebih baik atau lebih buruk dari yang sekarang? Mereka disuruh untuk berbenah diri. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa kasih itu menjadi tolak ukur? Mereka harus ditegur. Kenapa kasih itu kenapa kasih itu menjadi hal utama yang menjadi titik permasalahan mereka pada saat itu? Jawabannya adalah karena tanpa kasih, jemaat Allah, orang-orang percaya tidak akan menempatkan Allah pada pusat yang paling utama dalam perhatian mereka. Mungkin selama ini kita telah berpikir bahwa saya sudah melayani Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa saya sudah mengasihi orang lain dengan luar biasanya. Mungkin kita berpikir bahwa saya sudah mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya di gereja, di keluarga, di masyarakat. Mungkin kita berpikir bahwa saya sudah menjadi orang tua yang luar biasa. Akan tetapi pertanyaannya, kenapa masih ada anak-anak yang tidak menghormati orang tua? Mungkin selama ini ada orang tua yang berpikir suami yang berpikir bahwa saya sudah menjadi suami yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, kenapa masih ada keluarga yang retak? Mungkin selama ini ada yang berpikir bahwa saya sudah mengampuni mereka, saya sudah mengampuni orang lain. Tapi pertanyaannya, kenapa masih ada dendam di antara mereka, di antara kita? Itu pertanyaannya. Kenapa? Karena itu semua dilakukan hanya berdasarkan kebiasaan, hanya berdasarkan seremonial, tanpa didasarkan kasih yang murni. Ini adalah masalah yang luar biasa. Dan di ayat berikutnya di situ dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau telah lakukan. Jika tidak demikian, jika tidak demikian, di sini ada konsekuensi ketika kita tidak melakukan kasih yang murni. Ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Di sini dikatakan, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Pertanyaannya, kaki dian itu apa? Kalau di dalam tabernakel, kaki dian itu dia berfungsi sebagai alat penerangan, dan itu dinyalakan pada sore hari hingga pada pagi harinya. Nah, kita bisa membayangkan kalau misalnya kaki dian itu diambil, maka terang di dalam tabernakel itu tidak ada. Ini artinya apa? Jika gereja tidak bertobat, maka terang itu akan hilang. Gereja yang telah kehilangan terang, ia bukanlah gereja yang memiliki transformasi. Firman Tuhan dikatakan bahwa ketika terang itu hilang dalam diri setiap orang percaya, maka dia tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Gereja yang telah kehilangan terang tidak akan berfungsi lagi di tengah-tengah dunia ini. Padahal hal yang paling utama, hal yang paling esensial orang percaya atau gereja itu adalah gereja hadir tengah-tengah dunia ini sebagai wakil Allah. Gereja itu hadir untuk mendeklarasikan kehadiran Allah di dalam dunia ini. Akan tetapi bagaimana mungkin gereja mewakili Allah dalam dunia ini kalau yang menjadi hal yang paling utama yaitu kasih telah hilang? Untuk itu, ini adalah suatu hal yang luar biasa, satu hal yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan, kita sebagai gereja secara organisme, kita sebagai orang percaya dimanapun berada pada saat ini. Kasih yang murni itu sangat penting. Karena firman Tuhan pada ayat yang terakhir dikatakan apa? Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ada suatu janji yang Allah janjikan kepada kita sebagai gerejanya yang taat, sebagai tubuh Kristus yang percaya, yang taat, patuh, tunduk kepada Allah. Yaitu apa? Kita diberi makan buah yang ada dalam taman Firdaus Allah, bukan taman Firdaus yang ada di dalam dunia ini, akan tetapi taman Firdaus Allah. Dan ini merupakan hadiah terbesar bagi kita sebagai orang percaya. Untuk itu, saya mengajak kita semua, para pemirsa Janji Manis dimanapun berada pada saat ini, mari kita sama-sama membenah diri. Kita merenungkan kembali apa yang ada, kita berada pada titik mana sekarang. Apakah kita telah kehilangan kasih yang murni? Apakah kita selama ini melakukan segala sesuatu hanya sebatas seremonial, hanya sebatas kebiasaan?
Ataukah kita telah melaksanakan segala sesuatu berdasarkan dengan kasih yang murni? Karena saya ulangi bahwa ada sesuatu janji yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada kita sebagai gerejanya yang taat kepada Dia. Untuk itu mari kita sama-sama berbenah diri agar kita bersama-sama diberi makan buah kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Bapa kekal, terima kasih karena kami telah diperdengarkan oleh kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami mengenai kasih yang murni. Ajar kami sebagai orang percaya, sebagai tubuh Kristus dimanapun berada pada saat ini, agar kami tetap sehati, sepikir untuk tetap maju bersama-sama di dalam Tuhan, untuk menyuarakan kasih kebenaran dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai jumpa lagi bersama dengan kami program Janji Manis. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan dapat memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.